Kebetulan suka pantai. Oh, suka pantai. Ya. Jadi daripada gunung lebih suka pantai ya. Dulunya suka sih, tapi lebih dominan pantai. Ah, Ya. iya. Pengen jadi mermaid enggak sih kira-kira? Enggak. Pantai tuh mermaid ya. Enggak. Kerang hijau gitu. Adem aja kalau kayak lihat. Iya, Dari iya. dulu aku tuh orangnya punya hobi, lakuin, jalanin, hasilnya ya udah ngikutin. Oh, jadi tuh Gitu. sebenarnya lebih ke mengikuti kata hati, apa yang senang dijalanin. Selagi muda, selagi masih single, belum punya pasangan lagi, jadi ya udah bebas berkarya, Iya. ya kan? Boleh, benar. Karena kalau misalnya kadang-kadang udah double ya, itu udah ada buntutnya nanti ya. Iya. Akan terbatas kan, gitu loh. Nggak bisa yang sebebas sendiri. Benar. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kesendirian, ngomong-ngomong soal kehidupan gitu kan ya. Ini kalau kita pantau di media sosial ini kan lu tuh punya hobi traveling kayaknya. Iya. Itu kemana-mana sendiri apa gimana tuh, Rian? Kadang sendiri, kadang sama keluarga, kadang sama tim. Oh gitu. Gitu. Karena itu salah satu hobi dan inspirasi aku juga sih ke beberapa negara atau luar kota gitu loh. Karena kayak contoh ke beberapa negara kayak terinspirasi dari passion, dari cara dia kayak budaya-budayanya kamu iya, ambil kayak gitu ya. loh. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih kamu paling suka ke daerah mana kalau di Indonesia? Coba diingat-ingat nih. Bali kali ya. Paling seneng Bali ya. Bali. Berjemur di pinggir pantai gitu ya. Kebetulan suka pantai. Oh, suka pantai. Ya. Jadi daripada gunung lebih suka pantai ya. Dulunya suka sih, tapi lebih dominan pantai. Ah, Ya. iya. Pengen jadi mermaid enggak sih kira-kira? Enggak. Pantai tuh mermaid ya. Enggak. Kerang hijau gitu. Adem aja kalau kayak lihat sunset, Iya. kayak gitu, terus kayak hening gitu loh, gemuruhnya ombak gitu loh. Suka aja. Jadi tuh Dan aku orangnya suka kayak menyendiri gitu loh, suka keramaian tapi lebih suka kayak ada waktu-waktu yang kayak aku harus sendiri gitu loh. Oh, lu tuh introvert sebenarnya atau enggak juga? Nggak tahu ya, kalau misalkan kayak keramaian suka gitu loh, tapi kadang aku tuh harus ada space yang aku tuh kadang sendiri gitu loh. Betul sih. Iya. Jadi Gitu. memang Ada orang kan terkadang kan kayak harusnya ditemenin terus nih. Nah, kalau aku tuh bisa untuk sendiri, bisa untuk bareng-bareng gitu. Tapi aku harus ada space di mana kalau kita pergi seminggu, tapi aku harus ada space di mana aku harus 2 hari itu sendiri gitu loh. Oh, iya gue juga kayak gitu tuh. Kayak gitu. Itu apa ya termasuknya? Kalau di kamar mandi soalnya gue harus sendiri. Kalau berdua beda lagi ya. Tapi bener. Jadi kalau gue tuh suka lari. Ya. Ya kan, suka olahraga gitu kan. Nah, kalau lari gue sukanya sendiri. Karena itu kayak gue bisa ngomong sama diri sendiri, bisa nyanyi sendiri. Itu. Oh, hobinya lari ya, olahraga. Hobi olahraga kan. Jadi pas lagi olahraga, misal gue lari itu, gue sukanya sendiri. Kayak lu kan kayak misalnya nggak lari dari kenyataan kan? Salah satunya, gue juga pengen sebenarnya. Namanya juga kan lari-lari di pikiranmu ya sih. Nice. Jadi gitu, jadi mungkin lu juga gitu kan ya. Jadi pas lagi di pantai kayak diam sendiri bengong. Iya. Kan enak kan Di kayak kamar gitu loh. Kadang traveling juga kadang sendiri juga aku. Oke. Kadang traveling juga sendiri gitu loh. Ya paling kontak temanku di hari kedua gitu loh. Iya, buat motoin ya tadi. Iya. Tapi kadang nggak ada konten. Gitu bener-bener sendiri gitu loh. Iya. Malah terkadang aku tuh bukan tipikal orang yang kayak live konten gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak aku nih menikmati dulu nih traveling ke sini, after dari situ aku baru posting. Oh benar. Gitu loh. Enjoy the moment. Iya, dulu. enjoy the moment dulu Bener, gitu nih, loh. asik nih orang kayak gini nih. Jadi ntar dulu deh post-postnya, yang penting gue enjoy dulu. Yang penting dokumentasi tetap ada gitu. Tapi ya kita harus publikasikan dulu. Bener. Santai. Netizen tetap dikasih makan ya. Iya, tetap updatean ada. Tetap ada. Tapi sabar. Sabar. Mungkin tadi kamu udah dengerin lagu Posesif Bukan Toxic, dimana dia nulis sendiri, beatnya dibantu sama Yogi RPH, dan secara video klip juga dibikin secara serius gitu ya. Yeah. Di Posesif Bukan Toxic nih. Tapi setelah lagu ini lo udah memplankan gitu kira-kira bakal ada rilisan apa lagi yang mau lo keluarkan gitu, Rian? Ada dong tentunya. Aku tuh lagi mempersiapkan mini album. Oh, mini album. Oke, jadi ada beberapa lagu yang mau dirilis. Okay. Nextnya. Gitu. Nah, kalau si mini album ini udah ada tema besarnya nggak?
Masih rahasia. Wah. Masih rahasia. Pokoknya aku kasih bocoran dikit. Aku akan ada kolaborasi sama salah satu penyanyi cewek di dalam mini albumku. Di dalam itu bakal ada kolaborasi juga. Oke. Secara konsep rahasia. Masih rahasia. Aduh, gue penasaran tapi harus gue kulik nih sebenarnya nih. Tapi kalau secara sound, secara lagu, berarti seorang Rian nih masih di area hipdut tadi nih. Iya. Oke. Apa yang akhirnya kayak lo memutuskan pengen sekalian nih bikin mini album gitu? Kan kadang orang kan kayak penyanyi tuh satu lagu dulu deh, selang 3 bulan, 4 bulan baru rilis lagi gitu kan. Ini kenapa lo tiba-tiba kayak? Sebenarnya itu sama kayak per 3 bulan atau per 6 bulan, cuma nanti dikomprimasikan jadi mini album. Oh gitu. Oke, jadi sebenarnya udah disiapin lah ya dari sekarang nih ya. Dan disiapin sama label yang dibikin sendiri nih. Dibikin sendiri, tapi kan ada tim. RR Brilliant ini nih. Yeah. Nah, RR itu kan dari Rian Reals. Yeah. Nah, itu kenapa akhirnya lu juga mikir ya udahlah gue juga mending bikin sendiri gitu. Maksudnya apa nggak ribet? Kadang kan artis kayak oh ya udahlah biar diurusin yang lain gitu kan. Lu kenapa kayak sekalian membangun bisnis gitu ya atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang ribet pasti ribet ya. Cuman emang basicnya suka pengen ngerjain apa yang belum pernah dikerjain. Oh gitu penasaran. dan aku di sini nggak mau hanya sebatas terlena dan ya udah deh udah ada yang ngurusin. Tapi aku juga di sini tahu akan keterlibatannya suatu perusahaan itu sendiri. Oh gitu oke. Gitu loh. Jadi yaitu selagi masih muda kita bisa berkarya, kita juga bisa jadi pembisnis. Itu di perusahaan kita sendiri. Gitu. Nah, kamu deh. Jadi turun ke dunia musik tuh nggak cuma nyanyi doang, tapi seorang Rian ini penasaran sama industri bisnisnya ya, gitu industri bisnisnya. Jadi yang tadinya nggak tahu cuma hanya di belakang layar atau di depan layar. Jadi dari detailnya tuh setelah aku mendirikan ini tuh aku tahu. Oh oke. Gitu. Dan itu suatu ilmu juga sih sebenarnya buat aku. Gitu loh. Oh jadi nanti harus kayak gimana Iya, gitu. iya. Karena kan ilmu itu kan nggak cuma didapat di bangku kuliah atau sekolah ya, kehidupan gitu ya. Iya. Tapi seorang Rian ini ternyata sobat RDI ya, walaupun aktif di dunia entertainment tapi ternyata juga sudah meluluskan dunia pendidikan ya. Iya. Udah kuliah sampai S2 ya ternyata ya. Aduh. Kenapa memilih di dunia entertainment sedangkan tadi katanya background itu di hukum sama manajemen gitu. Kenapa akhirnya lu fokus ke entertainment? Karena ini salah satu list dalam hidupku juga. Oh gitu, ada wishlistnya. Ya ada wishlistnya dan kebetulan juga baru terrealisasi ini, gitu loh. Mungkin ada beberapa wishlistnya udah tercapai nih, ini yang belum tercapai. Jadi ya udahlah mumpung masih muda, ya aku jalanin sampai di mana, ya udah ikutin aja. Dan ternyata juga dibantu sama teman-teman sama tim yang akhirnya lu juga didukung lah ya. Iya tentu. Disupport sama tim lah ya. Oke.